Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas sedikit tentang satu buah koin, di mana koin ini kita rasa adalah salah satu koin yang mungkin punya potensi untuk kedepannya dan terlihat cukup menarik karena dia salah satu yang kuat, teman-teman, ketika yang lainnya rontok. Nah, koin apa? Yaitu koin Atom, teman-teman, atau biasa kita kenal dengan istilah Cosmos. Nah, untuk si Atom sendiri, ini saya akan bahas dari perspektif technical analysisnya. Jadi saya akan masuk melalui time frame weekly supaya teman-teman di sini bisa punya gambaran kira-kira apa yang sedang terjadi terhadap si Cosmos atau Atom saat ini. Teman-teman, sementara ini kalau kita lihat all the process yang terjadi pada Atom saat ini sudah merupakan suatu proses yang bisa dikatakan cukup bullish ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini simple sekali, terbentuk ada yang namanya higher high dan higher low sequence, dan bahkan untuk terakhir saat ini pun posisi kita itu masih berada pada area mendekati puncaknya dia, teman-teman, atau kita bilang mendekati all time high-nya dia. Dan saat ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini pada time frame weekly aja kita belum break dari dia punya exponential moving average 21. Nah, tidak seperti kebanyakan koin saat ini, dimana kalau kita lihat seperti Bitcoin misalnya, dia sudah di bawah exponential moving average 55, lalu seperti Ethereum misalkan, dia juga sudah di bawah exponential moving average 55 dan lain-lain. Nah, sementara teman-teman untuk case-nya si Atom ini belum break dari exponential moving 21-nya, teman-teman. Which means ini sebenarnya masih memberikan indikasi yang cukup positif atas pergerakan Atom saat ini. Jadi kalau misalnya kita lihat sekilas, ini tampaknya overall move sebetulnya kita ngelihat dia udah sepertinya sudah bergerak dalam 5 wave penguatan ya, dan saat ini mungkin kita sedang memasuki potensi fase corrective pattern-nya dia, which means seperti ABC corrective pattern, dan harapannya sih kita bisa ngelihat dia hanya membentuk semacam flat ABC corrective pattern. Jadi dia nggak terlalu banyak fluktuasi, nggak terlalu banyak koreksi yang terlalu dalam, artinya dia hanya sekedar sideways saja sebelum nanti dia meneruskan penguatannya kembali. Jadi overall kita bisa consider keseluruhan pergerakan ini merupakan potensi wave satunya dia, dan artinya saat ini teman-teman kita sedang mencoba mencari potensi wave 2-nya dia. Nah, kalau misalkan kita hitung secara keseluruhan, ini pergerakannya si Atom itu koreksinya itu belum ada 38%-nya, teman-teman ya. Ini basically kita baru saja hanya mencapai level kira-kira Fibo 23,6%-nya, dan ini sebenarnya sangat jarang terjadi pada kondisi market ya. Kalau misalnya terakhir kita discuss soal FTM, teman-teman masih ingat FTM itu basically ketahan di setiap kali kita nyentuh level Fibo 38,2%-nya ya. Jadi begitu kena 38,2 dia kepantul, 38,2 dia kepantul, 38,2 dia kepantul. Nah, sekarang teman-teman situasi untuk Atom itu bahkan belum nyentuh level Fibo 38,2%-nya. Pertanyaannya nih, apakah kita akan ngelihat dia koreksi lebih dalam atau sebatas ketahan di level ini aja? Karena kalau yang kita lihat teman-teman, Bitcoin itu udah terpressure selama beberapa bulan, atau lebih tepatnya 2-3 bulan, dan bahkan sudah mendekati lowest levelnya di bulan Juli. Sementara untuk Cosmos sendiri terakhir kali di bulan Juli itu berada di harga kisaran kurang lebih $9, dan saat ini kita masih dekat dengan all time high-nya di $35. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalkan Bitcoin-nya itu memutuskan untuk rebound kembali dan akhirnya mungkin testing sampai level $40.000 misalkan, apa yang kira-kira akan terjadi terhadap kondisi Cosmos atau Atom, teman-teman. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi kalau misalnya diperhatikan untuk time frame weekly, saya rasa kita mungkin akan testing beberapa kali terhadap exponential moving average 21-nya, dan kalau misalnya kita lihat dengan posisi market saat ini saya masih bisa katakan Atom ini sebagai salah satu kripto yang mungkin punya potensi untuk ditransaksikan di spot market ya. Nah, ini memang udah salah satu pilihan sih, atau pilihan dari teman-teman di Advance Group juga ya. Kita ngelihat di sini memang sudah ada potensi untuk dimanfaatkan gitu. Nah, kalau atas pergerakan terakhirnya teman-teman, ini kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga berdasarkan dia punya swing high to swing low atau swing low to swing high terakhirnya, teman-teman.
Dimana kalau kita perhatikan saat ini terdapat area support yang cukup kuat di kisaran harga $32,89 ya. Sebelumnya kita ngelihat dia terbentuk seperti resistance, lalu dia berubah menjadi support, dan saat ini kita melihat seperti ada fake out yang terjadi atas level support tersebut. Jadi dia sebelumnya itu sempat turun sampai $30 lebih kurangnya, atau bahkan terendahnya itu di $27,66, tapi sekarang kita ngelihat dia rebound kembali membentuk bullish engulfing, yang artinya mengkonfirmasikan potensi fake out pada key supportnya, dan dikonfirmasi dengan close candle daily kemarin dengan tail candle yang sangat panjang dan sangat signifikan ke arah bawah ya. Kemudian dia kembali testing terhadap exponential moving average 21 untuk pergerakan per hari ini. Jadi kalau misalkan si atom ini masih punya potensi untuk bullish, kita mungkin akan ngelihat dia coba closing di atas exponential moving average 21-nya dan kembali meneruskan potensi penguatannya, teman-teman. Tentu saja ini kembali lagi dengan dukungan dari Bitcoin. Kalau Bitcoin melanjutkan reboundnya sesaat dan mungkin testing terhadap level $40.000, maka saya rasa Atom adalah salah satu yang punya potensi untuk testing sampai di kisaran level $44 atau bahkan new all time high-nya. But let's see, teman-teman ya. Kalaupun new all time high, saya pribadi mungkin slightly curiga adanya kemungkinan kita membentuk yang namanya potensi expanded irregular flat ABC corrective pattern ya. Jadi lebih kurangnya itu akan tampak seperti kita false breakout, lalu kita kembali lagi dan kemudian testing lagi ke level bawahnya. Jadi tetap teman-teman, kita belum bisa memutuskan apakah Atom ini benar-benar akan bergerak dengan sangat impulsif dan bahkan tidak peduli dengan kondisi kripto yang saat ini masih under pressure atau underwater, saya bisa bilang, teman-teman. Nah, untuk situasi saat ini juga kita bisa tambahkan beberapa skenario seperti salah satunya adalah trendline yang kemungkinan bisa terhubung dari pergerakan-pergerakan sebelumnya seperti ini, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat, mungkin kita hubungkan trendline yang antara ini dengan yang ini, teman-teman ya. Atau lowest yang di kisaran 23 Juni dan 20 Juli ke lowest di kisaran bulan Desember terakhir, teman-teman. Dan sekarang kita sama-sama bisa perhatikan ada kemungkinan Atom akan meneruskan pergerakannya dalam sebuah pola yang kita kenal dengan istilah ascending triangle pattern, which means harusnya ini bisa nge-lead Atom ke arah yang lebih bullish lagi. But still, teman-teman, kita harus perhatikan juga kalau seandainya Atom gagal memaintain level Fibo 38,2 dan bahkan break dari trend line-nya, artinya Atom siap kembali memasuki fase koreksi yang lebih dalam, terutama untuk time frame weekly-nya, teman-teman ya. Ini harus diperhatikan, jadi jangan terlalu confident, jangan terlalu yakin atas kemungkinan-kemungkinan yang terlihat gitu ya. Ya memang sih ini kelihatannya sangat bullish sih, dan saya rasa cukup oke ya, karena kita ngelihat dia pun bisa maintain higher low-nya dengan sangat baik, dan so far sih terlihat cukup positif, teman-teman. Nah, untuk time frame hourly-nya sendiri ada beberapa yang akan mendukung potensi bullish untuk Atom masih bisa berlanjut. Yang pertama, teman-teman, adalah jika Atom di sini berhasil break terhadap trend line yang terbentuk pada time frame hourly ini. Kalau kita lihat saat ini, teman-teman, ini Atom seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Kalau compare dengan kondisi Bitcoin saja saat ini Atom udah slightly better. Why? Karena Bitcoin pada pergerakan kemarin itu dia create yang namanya lower low. Meanwhile untuk Atom situasinya berbeda, teman-teman, yaitu dia create yang namanya higher low. Nah, ini adalah satu sisi positif yang mungkin bisa diconsider untuk kita kembali memaintain. Jika teman-teman punya posisi terhadap Atom, itu bisa di-maintain dengan baik. Karena kalau kita lihat saat ini, dia tampak membentuk seperti semacam V formation dan sudah berhasil breakout dari si ascending triangle pattern-nya. Bahkan sekarang dia sudah berusaha untuk create base di atas ascending triangle-nya. Dan artinya di sini ada konfirmasi atau kemungkinan Atom siap create yang namanya higher high, higher low sequence, dan bahkan break dari dia punya trend line, which means ini harus dikonfirmasi dan kita harus tunggu kepastiannya sampai dia berhasil close dan break di atas trend line tersebut. Nah, teman-teman, another alternative scenario adalah hanya jika Atom gagal mempertahankan level ini, maka ada kemungkinan kita bisa melihat si Atom ini berpotensi membentuk yang namanya
ascending channel teman-teman. Jadi kita bisa terbawa perlahan-lahan penguatan sampai akhirnya nanti kita testing lagi pada trendline bagian atasnya. Oke? Nah, saya rasa teman-teman itu saja dulu update saya seputaran Atom. Maybe untuk lebih lengkapnya kita akan cari kesempatan lagi untuk ngebahas terkait dengan potensi dan update terhadap Atom ini. So I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoyed this video and I see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers!